Selamat pagi dari daerah Roppongi. Ini tuh nama daerahnya Azabuzuban, masih daerah Roppongi. Aku lagi jalan menuju dermatologis, bukan dermatologis sih, ya ada dermatologisnya sih, ada dokter kulitnya. Aku mau laser treatment di sana. Ini tuh appointmentnya jam 11 sih, jadi harus buru-buru jalan. Tadinya aku mau naik bis, ternyata bis nggak ada. Naik taksi juga nggak lewat dong. Aku nunggu 15 menit. Seharusnya udah memutuskan jalan aja ya tadi ya. But then akhirnya aku jalan. Kalau jalan tuh sekitar 17-18 menit, tapi tadi aku berhenti sebentar beli sunscreen di Kogendo. Azabuzuban ini dekat dengan Roppongi Hills. Ya kalau biasa jalan sih jalan aja ya, sekitar 18-20 menit gitu dengan jalan kaki. Azabuzuban ini adalah salah satu daerah tempat tinggal para ekspat. Pastinya rata-rata ekspatnya di perusahaan-perusahaan besar ya, bukan perusahaan Jepang biasanya, perusahaan asing yang ada di Jepang. Jadi biasanya sih kalau ekspat yang bekerja di perusahaan Jepang, apalagi kalau yang masuk dengan skema lokal, mereka tetap tenaga kerja asing, tapi skemanya skema lokal. Ya mereka nggak dapat fasilitas rumah, kalaupun ada tunjangannya nggak seberapa gitu loh. Biasanya di pinggir-pinggiran tinggalnya, yang kayak di Yokohama gitu juga banyak sih para ekspat di sana. Nah kalau ekspat yang stay di daerah Roppongi ini, seperti aku bilang tadi, adalah para ekspat yang ditugaskan dari perusahaan asal di negara mereka, atau ya di perusahaan Jepang tapi levelnya itu level director. Guys, I don't think I'm going to make it. Jalanan nanjak, Bo. It's going to take another 15 minutes to reach the clinic. Kok udah tinggal di Jepang masih telat, kenapa sih? Jadi ceritanya tadi pagi nih guys, Hana-chan itu dia itu nggak mau sekolah, jadi kita bujuk. Ya sebenarnya dia biasanya seneng banget sekolah, tapi tadi pagi tuh dia kayak apa ya, kayak nggak mau bangun tidur gitu, terus peluk-peluk bonekanya, terus pengen disayang. Terus kita tanya kenapa, ada kejadian apa di sekolah. Dia bilang dia kangen sama bonekanya dan dia bosan main sama teman-temannya. So jadilah ngebujuk anak ya. Ujung-ujungnya udah sampai jam 9:30 dan akhirnya ya pasti telat ya ke sekolah itu bocah. Di jalan juga tadi dia kayak berhenti sebentar, lihat ini lihat itu gitu. Anyway, daripada ngobrolin bocah, mendingan sekalian aku jelasin daerah sini. Sebelah kiri adalah cafe beken untuk orang-orang yang berkeliaran atau pastinya yang berdomisili sekitar sini ya. Namanya Verve Cafe. Lumayan kopinya enak, tapi sedikit mild. Cuman ya mereka nggak bohong soal takaran coffee bean-nya. Jadi aku masih bisa ngopi di sana. Kita nyeberang jalan ini terus lurus ke sana, lewat gang-gang kecil mungil dan jalan di sebelah kuburan. Lalu sekitar 7 menitan dari sini, 7-10 menitan gitu. Enggak deh, enggak 10 menit, 7 menitan gitu deh. Kita nyampe ke klinik kecantikanku. Bukan punya aku, maksudnya klinik kecantikan tempat aku laser treatment. Ini klinik kecantikan kedua yang aku datangin. Yang pertama tuh aku di Ginza. Hasilnya bagus sih, cuman kayak nggak tahan lama gitu loh. Dan peralatannya agak lama ya. Jadi yang di Roppongi ini
peralatannya lebih canggih dan dokternya lebih teliti nih buat periksa kondisi kulit kita. Nah, sebelah kiri nih guys, kuburan. Tuh guys, kuburan. So I think I'm just going to pass by this area quickly. I don't like to shoot cemetery kayak begini tuh. Gimana gitu rasanya. Jadi ngomongnya juga harus pelan-pelan guys, takut mengganggu. Tuh. Jadi kuburan di Jepang itu ya memang ada kuburan sih, tapi kuburannya itu tanahnya itu bukan kayak 2x1 kayak kuburan di kita itu. Jadi cuman kayak benar-benar untuk abu jenazah kita, karena untuk cari kuburan yang sebadan itu di Jepang itu susah banget guys, dan harus ada izin khusus. Angin, kedengaran nggak kalian anginnya? Kenceng banget anginnya. Sebenarnya itu tadi pagi dingin banget ya, aku bawa blazer. I don't own jacket just yet, and I don't own coat. Kenapa? Coat dan jaketnya semuanya ada di Jakarta. Jadi aku belum memutuskan untuk beli coat ataupun jaket. Kenapa? Karena ya kita masih nunggu gimana perkembangan kita stay di Jepang ini. Aduh, anginnya kenceng banget. Kliniknya ada di sebelah situ tuh. Kliniknya ini baru banget, semua furniture-nya dan peralatannya benar-benar baru banget. Aku seneng banget kesini. Tuh, mari kita naik tangga, dan mereka nggak terima walk-in customer. Untuk masuk itu tuh benar-benar kita harus sesuai jam appointment kita. Kalau kita telat 15 menit nggak datang sesuai jam appointment gitu, di cancel dan mereka akan deduct 3.000 yen atau sekitar berapa ya, 460.000 ya dari kredit card kita. Ini dia kliniknya, dalamnya kayak gitu tuh. Yang aku suka dari klinik ini salah satunya adalah ruang tunggunya. Ruang tunggunya benar-benar private, jadi kita nggak perlu gabung dengan pasien-pasien lainnya. Emang sih ruang tunggunya dipartisi kecil, bungil, sempit banget kayak begini, tapi benar-benar oke untuk social distancing. Nah, di ruang tunggu ini banyak banget brosur-brosur yang berisi informasi tentang perawatan yang ditawarkan oleh klinik kecantikan ini. Nih, ada macam-macam nih, ada yang botox. Salah satu perawatan laser yang lagi beken nih, tuh namanya Dermapen tuh yang nomor 4. Dan ternyata harganya masih masuk akal, nggak terlalu gimana gitu. Nah, ini ada Juvederm Vista nih katanya. Disuntik-suntik, kalau aku sih kalau suntik nggak pengen guys. Laser oke. Kayak yang kanan nih, menghilangkan double chin. 3 kali program 104.000 yen atau sekitar hampir 15 juta gitu ya. Nah, yang tanam benang nih guys, tanam benang nih sebelah kanan nih. Tuh jenis benangnya juga ditunjukkan di dalam brosur ini. Harganya wow, fantastik. Sekarang kita mulai perawatan yang pertama, namanya IPL atau Intense Pulse Light. Kegunaannya adalah untuk menghilangkan noda-noda sunburn atau bercak-bercak lainnya. Jadi itu yang kayak di kanan nih. Ini bercak muncul ketika hamil Hanacang dan gak hilang-hilang. Lanjut ke perawatan kedua, Fractional CO2 Laser Treatment. Nah, laser yang ini guys agak ganas gitu loh. Dan kekuatan lasernya cukup tinggi. Aku pilih perawatan dengan menggunakan krim anestesia, jadi nggak terlalu sakit. Tapi ternyata guys ketika di treatment berasa juga sakit banget gitu loh. Hai guys, ini hasil laser baru aja kelar guys.
baru kelar laser tuh, merah banget dan mulai berasa sakit ya. Ini tuh pertama kalinya aku fractional laser, jadi laser namanya tuh CO2. Nanti aku bahas sendiri deh pengalaman laser di Jepang, karena aduh matahari takut banget sama matahari karena aku nggak pakai sunscreen guys. Sekarang kita jalan ke cafe, aku lapar sekalian mau ngopi. Aduh nggak bawa payung. Aku mau tunjukin kalian deh daerah sini ntar ya. Nih jalanan kecil guys. Di Tokyo ini tuh, bukan di Tokyo aja, di Jepang banyak banget jalanan-jalanan kecil gini yang cuman muat satu mobil. Jadi kalau satu masuk di gang ini, yang lainnya yang berbeda arah gitu kudu nunggu. Ini tuh masih daerah Roppongi ya. Daerah Roppongi ini tuh memang jalanannya berbukit-bukit gini, termasuk di daerah Azabuzuban. Jalanannya naik turun kayak begini. Ya kalau pas turun sih nggak masalah, pas nanjaknya ini berasa genpor. Nah sekarang aku ngomongnya udah lebih bisa teratur karena nggak setengah lari ngevlognya, terus nggak jalan cepat, jalan santai sekarang. Ini gang kecil yang aku lewatin tadi, di sebelah kanan kuburan. Aduh, mukaku sakit banget guys. Aduh. Enaknya ya di Jepang ini, biarpun gang senggol kayak begitu dan sepi banget kan, aman gitu loh. Cafe yang aku tunjukin di awal vlog tuh ada di sana. Kita sekarang mau ke sana, yuk. Lagi nunggu lampu merah dulu nih. Ada tempat penyeberangan zebra crossing cuman ada di sini, jadi harus nunggu dulu. Aku menemukan cafe Verve ini nggak sengaja guys. Jadi waktu melintas di daerah ini, terus aku lihat kok rame banget orang duduk di bagian sini. Aku menemukan tempat ini waktu musim panas yang kemarin. Jadi tuh waktu summer banyak banget orang yang ngafe duduk di pinggir jalan kayak gini. Dan di dalam kafenya ruangannya juga oke banget, desainnya stylish dan kafenya tuh terang banget. Sekarang kita lagi nunggu kopi. Nih abangnya lagi bikin cafe latte. Biasanya sih aku order cappuccino ya, tapi entah kenapa hari ini kepengen latte. Hasilnya kayak begini nih lattenya. Untuk makan siang, kecil mungil, namanya vegan sandwich. Isinya carrot, kismis, ada rempah-rempah, dan juga vegetarian cheese. Aku duduk di lantai 2 dan lumayan rame di tempatku. Jadi aku nge-shoot di lantai dasarnya aja nih. Kayak gini nih bentuk kafenya. Guys, kayaknya di kamera nggak terlalu kelihatan ya muka merah, tapi aslinya tuh ini tuh kepiting rebus banget mukaku dan udah berasa sakit karena Anastasianya itu udah habis ya. Jadi aku mau balik dulu, mungkin nanti yang jemput Hana-chan Oto-san aja. Stasiunnya tuh di depan itu tuh, jadi sekitar ini tuh udah ya hampir 200 meteran lah. Tuh guys, jembatan yang itu tuh ada tulisannya Roppongi Station. Guys, segini dulu vlog kali ini, soalnya ribet nih guys, pegang HP nggak ada selfie stick. Next time kita sambung lagi ya. Dadah, bye.